Pemirsa, tabir misteri keberadaan 3 pelaku pembunuhan Vina masih belum terungkap. Kapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat Ibtu Ridiana yang merupakan ayah dari Eki berharap para pelaku segera tertangkap. Eki adalah kekasih Vina dan turut menjadi korban pembunuhan. Harapan Ibtu Rudiana yang merupakan Kapolsek Kapetakan Cirebon agar pelaku pembunuhan putranya bisa terungkap disampaikan melalui akun Instagram miliknya @rudiana_bisa. Rudiana meminta doa kepada masyarakat karena pihaknya dan petugas kepolisian tidak tinggal diam. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari Muhammad Rizky Rudiana atau Eki yang turut menjadi korban pembunuhan bersama Vina di Cirebon pada 2016 silam. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Sementara kepolisian Polda Metro Jaya berkomitmen membantu pencarian para tersangka pembunuhan. Tersiar kabar, seorang tersangka pembunuhan Vina diduga berada di Jakarta. Tentang informasi dari teman-teman media ini, jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebanyak 7 pelaku telah divonis seumur hidup dan 1 pelaku dihukum 8 tahun penjara. Sementara 3 pelaku masih buron, salah satunya merupakan pelaku utama pembunuhan sadis tersebut. Dari Jakarta dan Cirebon, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman video yang viral memperlihatkan sebuah kendaraan minibus jenis FUV yang melaju di ruas jalan tol Tanggerang Merak. Mobil tersebut terlihat tidak seperti biasanya lantaran tampilan bodi kendaraan di bagian kap mesin terpasang senapan mesin. Direktorat Lalu Lintas Polda Banten saat dikonfirmasi akan melakukan pengecekan data kendaraan tersebut di Samsat dan pihak kepolisian menegaskan akan melakukan tindakan terhadap pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran. Bahkan akan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kita datangin kepada pemiliknya untuk kita laksanakan penindakan dan juga edukasi bahwa yang bersangkutan menggunakan strobo itu adalah dilarang dan salah satunya menyalahi aturan yang sudah berlaku. Sehingga dilaksanakan tindakan tegas oleh petugas dengan ditilang dan untuk dilepas untuk aksesoris yang menempel pada kendaraan Pajero tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial video dashcam dari mobil ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh mobil SUV yang sedang memutar balik di wilayah Depok, Jawa Barat. Pengendara mobil SUV tersebut juga sempat turun dan menegur sopir ambulans. Namun belum diketahui pasti apa yang dibicarakan oleh pengendara mobil SUV tersebut. Kasat Lantas Polres Metro Depok mengatakan kejadian tersebut berawal dari ambulans yang tengah membawa pasien dan terhalang oleh mobil SUV yang memutar balik. Pihaknya pun sudah mengantongi identitas pemilik mobil SUV dan akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa tilang dan pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut dan sudah kami kantongi identitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 ada prioritas kendaraan yang harus didahulukan seperti pemadam kebakaran dan ambulan. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemilik rumah mewah di Jalan Kelinci, Kecamatan Watang Sawito, terpaksa harus ditarik keluar oleh petugas jurusita Pengadilan Negeri Pindrang. Sementara sanak keluarganya berteriak histeris agar petugas jurusita membatalkan eksekusi. Usai eksekusi, pemilik rumah nekat memanjat pagar untuk membuka paksa pintu rumah dari dalam dan memasukkan kembali barang-barang yang sempat dikeluarkan jurusita. Pemilik tidak terima eksekusi karena mengaku proses hukum masih berlangsung. Eksekusi rumah dilakukan setelah pemilik rumah terlilit utang kredit di salah satu bank. Sempat ingin melunasi, tetapi terlanjur dilelang oleh pihak bank. Toh mediasi kemarin terakhir 2 minggu lalu mediasi. Toh karena mediasinya gagal karena pembeli rumah aku melalui bank tidak pernah hadir. Toh, tapi dia cuma gencar memberikan memohon kepada majelis hakim untuk mengeksekusi cepat ini. Panitera Pengadilan Negeri Pindrang Amir Mahmud menyebut proses hukum sengketa rumah sudah berkekuatan hukum tetap. Pihak Pengadilan Negeri Pindrang akan kembali melanjutkan eksekusi meski pemilik bertahan di rumah. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Geram dengan maraknya aksi ugal-ugalan yang dilakukan para sopir bus, polisi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggelar razia. Sejumlah bus yang kedapatan ngebut dan membahayakan para pengendara lain langsung ditilang. Viralnya video aksi sopir bus yang ugal-ugalan membuat polisi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur geram. Sebab tak hanya membahayakan diri sendiri dan penumpang, aksi ugal-ugalan seperti ini juga membahayakan pengendara lainnya yang tidak bersalah. Jumat siang, polisi menggelar razia terhadap seluruh bus yang melintas di Jalan Raya Kabupaten Nganjuk. Sejumlah bus yang kedapatan ngeblong dengan melewati garis marka langsung dihadang petugas. Sopir bus kemudian diturun dan diberi hadiah tilang. Razia ini sengaja dilakukan agar para sopir bus jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Jika dalam razia berikutnya masih tetap dilakukan, Ibda Warji mengancam akan mencabut surat izin mengemudi para sopir bus tersebut. Melanggar marka jalan, rata-rata dia tidak sabar untuk mendahului, padahal jalan itu cukup ramai, cukup padat, sehingga pada saat dia mendahului akan sangat membahayakan untuk pengendara yang lain. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.